Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senang berjumpa kembali melalui video pembelajaran siswa-siswi kelas 6C khususnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Yang kemarin sudah sifat-sifat tercela. Kita akan melanjutkan sifat tercela yang berikutnya ya. Yang kemarin adalah sifat marah. Kalau sekarang melanjutkan yaitu sifat fasik. Ya, pernah dengar kan fasik dan pilih kasih. Oke, kita akan bahas keduanya. Silahkan bisa dibuka bukunya halaman 63 sampai halaman 70 nanti sampai latihan uji kompetensi dan soal. Baiklah, untuk selanjutnya pembahasan langsung saja melanjutkan poin yang B, sifat tercela yang kedua adalah fasik. Kita kemarin sudah membahas tentang pemarah ya. Sekarang fasik ya. Kita lihat secara bahasa, fasik adalah kekeluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Itu secara bahasa. Jadi keluar rusak itu kan. Kemudian untuk secara istilah ini menurut menurut pandangan Islam ya. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Di dosa-dosa ya, entah itu dosa besar, dosa yang dimurkai oleh Allah, perbuatan yang keji, tetapi selain syirik. Kalau syirik ya berarti menyekutukan Allah, menganggap ada tandingan Allah, itu namanya syirik. Kalau fasik selain itu, dia tetap menyembah Allah, tetap percaya hanya kepada Allah, beribadah, akan tetapi dia masih melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak sholat ya, tidak puasa, contoh gampang lah ya, melanggar syariat Islam, perbuatan yang ingkar, mungkar, yang buruk, yang jelek, itu termasuk fasik ya. Silahkan bisa dilihat di sini. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Jadi pokoknya perbuatan yang buruk, melanggar, itu namanya fasik ya. Tapi tetap beriman, tidak syirik, percaya adanya Allah tetap, tapi tidak mau melakukan perbuatan yang bagus, yang baik, akan tetapi selalu berbuat yang keji, yang mungkar, yang jelek ya, perbuatan yang mengandung dosa. Al munafiquna wal munafiqati ba'du min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasuwaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Termasuk orang-orang yang munafik ya, berkatanya tidak pas dengan perbuatannya ya. Namanya orang munafik kan, sudah pernah toh tanda-tanda orang munafik, berkatanya bohong ya, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya mengkhianati, itu namanya fasik ya. Jadi tidak sesuai dengan perintah agama, perbuatannya selalu ingkar, menyimpang, itu namanya fasik, termasuk orang munafik. Oke ya. Jadi fasik ini kan dilarang, jangan sampai ya, harus ditinggalkan, jangan sampai melakukan. Maka kalau konsekuensi tetap dilakukan, maka akan berakibat ya, ada yang tidak beres, akan membuahkan hasil yang tidak bagus karena perbuatannya sendiri sudah fasik, sudah rusak, tidak benar, maka ada akibatnya. Saya bacakan ada 3 ini. Tidak dipercaya oleh manusia pasti, sudah berbuat jelek, siapa yang mau percaya, selalu tidak jujur ya, tidak pernah sholat, itu salah satu. 2, Allah tidak memberi petunjuk bagi orang fasik, ya sudah dibiarkan, rasanya berat mau melawan sesuatu karena sudah terbiasa melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang benar, yang baik, itu sulit karena Allah sudah membiarkan, tidak memberikan petunjuk. Yang ketiga, Allah mengancam siksa neraka jahanam pasti. Perbuatan yang mungkar, ingkar, nanti balasannya siksa neraka. Insya Allah kalau memang kita menjadi orang muslim ya, jangan sampai ya berbuat yang fasik sehingga nanti akibatnya masuk neraka, na'udzubillah. Oleh sebab itu, ini sifat fasik ini dalam kehidupan sehari-hari harus kita menghindari. Bagaimana caranya ya?
Satu, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Ya, ada petunjuk pedoman hidup di Al-Quran, ikuti. Disuruh sholat, disuruh zakat, puasa, ikuti, insya Allah hidup akan tenang, tentram. Berbuat baik kepada orang tua, jalan-jalan yang diperintah Allah melalui Al-Quran, di Al-Quran. Dua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Insya Allah agama Islam kan menunjukkan jalan yang benar, ya, memberikan aturan yang baik, memberikan jalan yang lurus. Itu kalau memang mengikuti agama Islam, ya, maka ini harus dilakukan jika tidak terjerumus kepada perbuatan yang fasik. Yang ketiga, memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Jadi sangat orang yang sudah berbuat keburukan akan mendapatkan hasilnya yang buruk pasti. Maka fasik ini kan rusak, tapi secara bahasa kan, insya Allah kalau kita berbuat yang baik akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya berbuat buruk akan mendapatkan keburukan, itu pasti. Itu sudah hukum sunatullah. Ya, itu. Oke, poin yang ketiga atau yang C dari sifat tercela yang kita akan pelajari, pilih kasih. Pilih kasih di sini memiliki arti berat sebelah. Jadi tidak adil karena sudah memilih mana yang dikasih, mana yang disukai, mana yang menjadikan temannya, dia dipilih. Walaupun itu salah. Nah, ini jadi kalau sudah pilih kasih tidak boleh menjadi pengadil. Ya. Tidak boleh orang mau mengadili pilih kasih. Ya. Jadi ini menunjukkan keadilan. Teman boleh, tapi jangan sampai pilih kasih. Ya. Pilih kasih biasanya akan terucap dari mulut seorang ketika merasa diperlakukan berbeda dari yang lainnya, pasti. Karena sudah pilih kasih itu insya Allah dia selalu memihak walaupun salah. Ya. Contoh teman kita umpama kok memukul teman kita yang satu, kita kok akrab dengan teman yang memukul, tidak berani kita akan menyalahkan, bahkan yang dipukul yang disalahkan, karena kita milih teman yang lebih akrab tadi, pilih kasih, bukan memihak, bukan netral. Ya. Seharusnya kan netral, oh yang salah ya yang memukul, betul? Yang memukul seharusnya kita tindak, tapi karena kita pilih kasih, kita tidak ada ambil tindakan apa, tidak berani. Oh itu teman saya, saya lindungi malah dilindungi, itu contoh ya. Ya maka sekuat mungkin kita tidak boleh pilih kasih, boleh berteman, boleh saling keakraban, tapi kalau sudah demi keadilan jangan sampai pilih kasih. Ya contoh ya pilih kasih di sini ada sebuah hadis cerita dari sahabat Rasulullah ya. Nah, ini dilihat hadisnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahwasanya ayahnya datang membawa menemui Rasulullah. Dia berkata, sungguhnya aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba saya memilikiku pada anakku ini. Kemudian Rasul berkata, apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu itu? Ayah Nu'man menjawab tidak. Maka Rasul pun bertanya, apakah engkau senang apabila mereka anakmu semua berbakti kepadamu dengan sama? Lalu ayahnya menjawab, aku mau wahai Rasul. Rasul bersabda, kalau begitu jangan kau lakukan pilih kasih. Ya, di riwayat Muslim. Ini ada contoh, punya anak banyak, mungkin lebih dari satu, tapi yang dikasih hanya satu anak, yang lain tidak tahu, tapi nanti kalau tahu akan menuntut. Ya, itu berarti tidak ada keadilan. Nah, contoh ya, ini guru juga sama. Kalau saya menilai anak-anak atau siswa, kok yang saya kasih nanti
nilainya bagus terus, tidak sesuai dengan keadaan. Wah, bagus ini, nilainya 100, padahal salah. Yang satunya karena nggak saya pilih kasih apa adanya, nilai 1 ya 1, nilai 2 ya 2. Yang saya pilih kasih siswa yang saya senangi dapat 100 terus. Ini juga contoh guru yang tidak menjalankan keadilan dalam menilai, ya itu contoh gampang lah. Kamu juga berteman juga sama, sering memihak itu namanya pilih kasih. Jangan sampai kalau ada pemberian ya sama teman diberi, mama kok ada mungkin punya uang yang lebih, ada punya teman 2, kasih semua, jangan 1, nanti akan menimbulkan yang tidak bagus. Ya, jadi pilih kasih ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin terjadi ya, banyak hal di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pendidikan di sekolahan mungkin, atau di tempat yang lain, itu banyak terjadi. Ya, jadi adil itu sangat sulit aslinya. Orang kecenderungannya pilih kasih, memilih, karena sudah akrab, saling mengenal, akhirnya dikasih, dipilih kasih. Nah, kalau ini orang tua mau memberi uang saku anaknya, itu ya harus adil, jangan pilih kasih. Anaknya yang paling kecil malah diberi lebih banyak, itu namanya pilih kasih. Iya memang anak kecil dikasihi, ya bagus, cuman kan porsinya harus tepat. Ini masih kelas 1 SD, uangnya hanya 1.000. Ini 1 SMP, anaknya yang lebih besar, uangnya tambah. Yang kelas 1 SD 1.000, yang SMP masa sama 1.000. Itu berarti walaupun sama tapi tidak adil. Maka kalau adil ya harus ditambah yang lebih besar karena kebutuhannya lebih banyak. Uang jajannya mungkin, bukunya lebih banyak, gitu, dan lain-lain kebutuhannya. Jadi kita berusaha untuk bersikap adil. Jadi lawan katanya sifat tercelanya adalah sifat pilih kasih. Ini jangan sampai, kita harus menghindari lah, berusaha ya sebagai seorang muslim harus berlaku adil kepada sesama. Tapi adil itu tidak harus sama plek, ngasih uang jajan ya harus sesuai porsi. Kebutuhannya yang gede lebih banyak itu adil, yang kecil lebih sedikit, mungkin kebutuhannya sedikit, itu contoh yang adil. Kamu pokoknya dalam bergaul, berteman, boleh akrab, boleh saling menyayangi, tapi jangan sampai kalau ada sesuatu hal pilih kasih, ada yang dirugikan, itu jangan sampai. Ya mungkin itu penjelasannya, sifat-sifat tercela sudah selesai. Dan ini mungkin pelajaran dari semester 1 akidah akhlak sudah selesai, dari bab 1 istighfar sampai bab 5 sifat-sifat tercela. Agak banyak babnya, silahkan nanti dipelajari untuk menghadapi semesteran ya. Baiklah, setelah mempelajari sifat tercela ya, sampai pada rangkuman ya, anak-anak bisa melihat rangkuman itu ada 7 di situ sudah dirangkum, silahkan bisa dibaca dengan baik, difahami, dan semoga anak-anak bisa menjalankan, mempraktekkan ya. Kalau sifat-sifat tercela berarti harus dihindari ya. Jangan sampai kita lakukan, itu prakteknya ya, bisa menghindari ya. Semoga ya, ini harapannya ya, belajar akidah akhlak itu kan perbuatan, jadi tidak hanya pintar teorinya saja, bisa paham tapi dalam tindakan nol, itu bukan akidah akhlak ya, itu ilmu hafalan. Tapi kalau akidah akhlak dipraktekkan, perilakunya bagaimana ya. Ini dari pembelajaran 1 beristighfar dilakukan ya. Sifat asmaul husnanya Allah bisa dicontoh, dan sampai
bab selanjutnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sifat tercela jangan sampai kita melakukan, bisa menghindari. Nah, itu harapannya. Ya, kita akan masuk kepada latihan soal. Silahkan nanti ada rangkuman uji kompetensi. Ya, untuk uji kompetensi anak-anak bisa menjawab soalnya 5 di situ, bisa langsung jawab. Kalau tidak muat bisa di buku tulis. Ya, nanti bisa dikirim jawabannya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.